Di tengah dunia yang terus berkembang, cara berpikir menjadi kunci utama untuk menghadapi perubahan. Buku bukan hanya sekedar bacaan, tetapi jendela untuk memahami dunia. Namun, tidak semua cara berpikir membawa kita pada kemajuan. Disinilah filsafat berperan. Menuju cara berpikir yang lebih rasional, kritis, dan logis. Dan dari situlah perjuangan intelektual dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Akil Mukhtarom, siswa SMA Negeri 1 Banjarharjo. Saya akan menyampaikan hasil resensi dari buku karya Tan Malaka yang memiliki tebal 560 halaman. Buku tersebut berjudul Madilog. Madilog merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini ditulis oleh Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Sutan Malaka, seorang pejuang, filsuf, sekaligus tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini ditulis sekitar tahun 1942 hingga 1943 di Rawajati, Jakarta. Dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1951. Madilog dikenal sebagai karya terbesar atau magnum opus Tan Malaka. Buku ini bukan sekedar buku filsafat biasa. Ditulis di masa penjajahan, buku ini lahir dari keresahan Tan Malaka melihat masyarakat yang masih terjebak dalam pola pikir mistis dan kurang kritis. Di tengah kondisi itu, ia melihat satu masalah besar, bukan hanya penjajahan fisik, tapi juga penjajahan pola pikir. Melalui Madilog, ia mencoba membebaskan manusia lewat cara berpikir. Dalam buku ini, terdapat 3 konsep utama, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu berdasarkan kenyataan. Misalnya, ketika seorang petani menanam padi, hasil panennya tidak ditentukan oleh hal-hal mistis, melainkan oleh faktor nyata seperti tanah, air, dan sinar matahari. Artinya, segala sesuatu terjadi karena sebab yang dijelaskan secara rasional. Kemudian ada dialektika, yaitu cara memahami bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan melalui pertentangan. Contohnya, ketika 2 orang memiliki pendapat yang berbeda, dari perbedaan itulah justru bisa muncul ide baru yang lebih baik. Jadi, konflik bukan untuk dihindari, tapi bisa menjadi jalan menuju perkembangan. Dan yang terakhir adalah logika. Logika membantu kita untuk berpikir secara runtut dan masuk akal. Misalnya, jika kita tahu bahwa semua manusia membutuhkan makan dan kita adalah manusia, maka secara logis kita juga membutuhkan makan. Dengan logika, kita bisa menarik kesimpulan yang benar berdasarkan fakta. Konsep logika yang dijelaskan Tan Malaka membantu kita memahami berbagai kesalahan berpikir, seperti false dilemma atau kesimpulan yang terlalu sempit. Selain itu, buku ini juga menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada cara berpikir masyarakatnya. Di era media sosial, banyak sekali hoax dan informasi yang belum tentu benar. Tanpa logika, kita bisa gampang percaya. Tanpa berpikir kritis, kita mudah dipengaruhi. Kelebihan dari buku ini adalah isi pemikiran yang mendalam, berani, dan sangat visioner. Buku ini juga mampu mengaitkan teori dengan kondisi sosial Indonesia sehingga terasa relevan. Namun, kekurangannya adalah bahasa yang digunakan cukup berat dan penuh istilah filsafat, sehingga agak sulit dipahami, terutama bagi pemula. Selain itu, penjelasan yang panjang membuat pembaca perlu membaca ulang agar benar-benar memahami isi buku. Dari buku ini, kita tidak boleh langsung percaya pada suatu informasi tanpa memverifikasinya, tapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan mencari kebenaran. Dan ternyata berpikir kritis itu adalah kunci untuk berkembang. Secara keseluruhan, Madilog merupakan buku yang sangat penting dan layak dibaca,
terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Walaupun bahasanya cukup berat, buku ini tetap relevan hingga saat ini sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.